Wanita ini hendak dirajam. Setengah dari tubuhnya kini telah terkubur. Wanita bernama Soraya ini pun tampak tegar. Karena dirasa cukup, kepala desa pun meminta kedua laki-laki itu untuk menyudahi aktivitasnya. Si kepala desa kemudian mendekati ayah Soraya. Kepala desa menanyakan apakah sang ayah ada sesuatu yang ingin disampaikan. Dengan perasaan sedih, sang ayah mengatakan apa yang harus dia katakan. Dia bukan lagi anakku dan aku bukan lagi ayahnya. Mari kita akhiri semua ini dan selesaikan, ujar si ayah dengan berlinangan air mata. Kepala desa pun berjalan mendekati sang ayah. Dia memberikan 2 buah batu untuk mulai proses hukuman itu. Sang bibi begitu sedih, dia terus menangis. Sang ayah pun menatap mantunya. Lalu si ayah bersiap melempar batu itu kepada Soraya. Tapi Zahra tiba-tiba menghalangi. Dia mencoba mencegah. Zahra pun meminta agar dia saja yang dirajam, sebab Soraya masih memiliki anak. Zahra meminta kepada kepala desa agar membebaskan Soraya dan menukar dengan dirinya. Tapi kepala desa meminta Zahra menyingkir sebab ini tentang Soraya bukan dirinya. Dengan paksa Zahra diseret menjauh dari sana. Semua orang berteriak agar Soraya segera dirajam. Zahra menangis. Dia meminta agar Soraya dibebaskan. Soraya hanya terdiam menatap bibinya itu. Lalu bersamaan dengan teriakan warga, sang ayah pun melempar batu pertamanya. Tapi batu itu tidak mengenai Soraya. Lemparan yang kedua kalinya pun juga begitu. Hingga yang ketiga kalinya batu itu juga tidak mengenai Soraya. Melihat itu, seorang ibu berteriak kepada kepala desa. Dia mengatakan kepada Ibrahim, si kepala desa itu, bahwa ini adalah petunjuk dari Tuhan bahwa sebenarnya Soraya tidak bersalah. Ayo lakukan sesuatu, pinta si ibu. Mendengar itu, kepala desa terdiam sejenak. Wanita ini akhirnya betul-betul dirajam akibat tipu muslihat dari suaminya. Wajah Soraya sudah mulai berdarah akibat lemparan batu dari sang suami. Tanpa belas kasihan, sang suami yang keji itu pun meminta kedua anak laki-lakinya untuk melempari ibunya batu. Dengan luka di wajahnya, Soraya hanya tertunduk lemas menahan rasa sakit. Anak itu pun menangis tak sanggup melakukannya. Tapi karena desakan si ayah, anak ini akhirnya melemparkan batu itu ke arah si ibu, hingga Soraya merasa kesakitan. Selepas kedua anak itu, warga kemudian beramai-ramai melempari Soraya batu, hingga akhirnya Soraya betul-betul tak lagi berdaya. Luka di seluruh tubuhnya menyelimutinya, darah pun bercucuran, dan akhirnya saat Soraya akan sakaratul maut, Soraya pun mengenang kebersamaannya dengan kedua anak perempuannya. Dan bersamaan dengan itu, warga terus melempari batu hingga Soraya betul-betul meninggal. Ketika Soraya meninggal, warga meninggalkannya begitu saja karena jenazahnya dilarang untuk dikuburkan. Melihat itu, sekelompok sirkus ini pun merasa kasihan. Dia menutup jenazah itu dengan kain hijau. Jenazah Soraya pun dihabis dimakan anjing liar. Beberapa minggu kemudian, Zahra yang tengah berada di sungai melihat ada tulang belulang yang tak lagi berdaging. Dia mengambil dan mencuci tulang-tulang itu, lalu tulang itu pun dia kubur. Sebab Zahra tahu jika tulang itu adalah tulang Soraya yang dimakan anjing. Nah, bersamaan dengan itu, seorang wartawan yang melintas di desa itu tiba-tiba mobilnya mogok. Dan dengan terpaksa, wartawan ini harus memperbaiki mobil itu di bengkel milik si Malik ini. Wartawan pun meminta Malik segera memperbaiki mobilnya, sebab dia harus sampai di perbatasan sore ini. Namun Malik mengatakan tidak bisa sebab dia lelah. Si wartawan pun akhirnya membayar dengan uang lebih sehingga maulah si Malik. Zahra yang melintas pun melihat wartawan itu. Saat si wartawan akan ke kedai kopi, Zahra mengajaknya berbicara dengan bahasa Inggris, sebab orang-orang di kampung itu tidak ada yang mengerti bahasa Inggris. Zahra menyampaikan jika dia harus membantunya, sebab di desa ini ada rahasia besar dan penjahat itu tidak boleh lolos. Ibrahim dan Hasan pun melihat itu. Si Ibrahim langsung mengatakan jangan dengarkan wanita ini karena dia wanita gila. Mereka pun akhirnya mengusir Zahra dari sana. Ibrahim pun berkenalan dengan wartawan itu. Mereka lalu menanyakan apa pekerjaannya. Saat si laki-laki mengatakan dia seorang wartawan, kedua laki-laki ini pun was-was dan berhati-hati. Lalu mereka menunjukkan tempat kedai kopi untuk si wartawan ini. Saat wartawan itu berada di kedai ini, Zahra melihatnya. Si wartawan pun juga melihat kehadiran Zahra. Ia berpikir Zahra betul-betul wanita gila. Terlebih ketika Zahra melemparinya sebuah kertas. Zahra pun meminta wartawan itu membukanya. Lalu dengan cepat si Zahra ini pun pergi meninggalkan laki-laki itu.
Ketika kertas itu dibuka, wartawan menemukan tulang. Wartawan pun mengamati tulang itu dan berpikir wanita itu betul-betul gila. Dan ketika dia melihat di kertas, ada dana lokasi rumah si wanita. Karena penasaran, wartawan ini pun berniat mendatangi rumah wanita itu dengan petunjuk yang ada di dalam kertas itu. Singkat cerita, wartawan pun akhirnya sampai di rumah itu. Di sana dia menemukan Zahra dan kedua anak Soraya. Zahra meminta kedua anak itu menyapa si wartawan. Wartawan melambaikan tangan balik menyapa. Zahra lalu membawa kedua anak itu masuk. Setelahnya Zahra mempersilahkan wartawan ini untuk duduk. Awalnya wartawan ini tidak mau. Dia ingin segera pergi. Namun Zahra memohon agar wartawan itu mau mendengarkan ceritanya, dan dia meminta wartawan untuk merekam ceritanya itu agar semua orang tahu. Maka dengan sedikit terpaksa wartawan mengikuti kemauan Zahra. Zahra pun mulai menceritakan jika suatu hari Ali meminta Imam Mullah agar dapat membantunya membujuk Soraya agar mau bercerai dengannya, sebab dia ingin menikah dengan wanita lain. Imam Mullah awalnya menolak, tapi Ali mengancam akan menyebarkan rahasia Mullah kepada orang-orang bahwa sebenarnya Mullah adalah mantan teroris yang kini berkedok Imam Mullah. Takut jika rahasianya itu terbongkar, Imam Mullah akhirnya menyetujui. Maka datanglah Imam Mullah ke rumah Ali dan menemui Soraya. Di sana Imam Mullah mengatakan kepada Soraya jika Ali ingin bercerai, sebab Soraya tak lagi melayaninya dengan baik. Soraya membantah dan dia tidak ingin bercerai sebab alasan anak-anaknya. Imam Ali pun mengatakan jika dia mau bercerai, Ali akan memberikan rumah itu untuknya. Namun Ali tidak akan menafkahi anak-anaknya itu. Soraya tentu semakin tak mau. Imam Ali kembali membujuk Soraya. Dia berjanji akan menikahi Soraya dan menafkahi anak-anaknya. Pembicaraan mereka ini ternyata didengar oleh Zahra. Maka Zahra emosi dan langsung masuk. Ia pun langsung mengusir Imam Mullah. Imam Mullah pun langsung pergi dari rumah itu. Lalu Zahra menanyakan apakah betul Soraya tak melayani suaminya. Soraya dengan sedih memperlihatkan tanda merah dan lebam-lebam di situ. Dia mengatakan Ali telah melakukan itu. Zahra pun betul-betul sedih. Dia tidak percaya dengan hal itu. Di penjara ini Ali mendatangi seorang wanita, dan ternyata dialah wanita umur 14 tahun yang akan Ali nikahi sebelum wanita itu menjalani hukum gantungnya. Nah, di rumah ini Soraya dan anak-anaknya pun tengah makan. Ali lalu pulang menatap tajam Soraya. Tanpa bersabar di depan anak-anaknya, Ali memarahi Soraya sebab Soraya telah menolak bujukan Imam Ali untuk bercerai dengannya. Bahkan Ali pun mempengaruhi anak laki-laki ini agar benci kepada ibunya. Dia menjanjikan untuk membawa anak-anaknya tinggal di kota, tapi dia juga menyalahkan rencana mereka akan gagal karena ibunya tidak mau bercerai. Soraya marah. Dia mempertanyakan mengapa suaminya hanya ingin mengajak anak laki-lakinya, mengapa anak perempuannya dan dirinya tidak diajak ikut bersama mereka ke kota. Soraya pun mengingatkan Ali bahwa dia punya tanggung jawab untuk semua anak-anak dan istrinya. Wanita ini teriak meminta pertolongan. Suaminya menyeret tubuhnya di depan banyak orang dan memfitnah istrinya ini telah berzina dengan Malik tempat Soraya bekerja. Orang-orang tercengang tak percaya dengan apa yang dikatakan Ali. Zahra yang merasa kasihan kepada Soraya pun melindunginya. Lalu Soraya dibawa pergi oleh Zahra ke rumahnya. Mengetahui kabar itu, kepala desa langsung mendatangi rumah Zahra. Di sana kepala desa menanyakan apakah benar Soraya telah berzina dengan Malik. Soraya mengelak. Dia mengatakan jika sehari-harinya seperti biasa membereskan rumah Malik dan memasak, lalu dia pun pergi dan tidak pernah menginap di rumahnya Malik. Kepala desa kemudian memanggil Malik. Di sana Malik diminta kesaksian. Malik mengatakan benar bahwa dia dan Soraya telah berzina. Nah, ternyata Malik ini sengaja berbohong karena dia sudah diancam oleh Imamullah dan Ali jika tidak mau membantu mereka, maka Malik akan mereka bunuh. Alhasil akibat persekongkolan itu, kepala desa dan keluarga Soraya mendiskusikan masalah ini. Hingga pada kesimpulan dan pada keputusan akhir, mereka pun memutuskan Soraya akan diberi hukuman rajam. Keputusan itu pun diumumkan langsung oleh ayah Soraya di depan masyarakat. Sejak keputusan itu diputuskan, Soraya menerima pesan jika 3 jam lagi hukuman rajam baginya akan digelar. Zahra tentu tidak ingin itu terjadi, maka Zahra mengajak Soraya untuk kabur dari pintu belakang. Tapi sayangnya Ali telah meminta penjaga menjaga pintu depan dan belakang rumah itu, sehingga gagallah mereka kabur. Nah, kepala desa yang merasa bimbang ini menggunakan waktu
waktu yang tersisa itu untuk sholat meminta petunjuk kepada Allah. Soraya yang sebentar lagi akan dirajam lalu memasrahkan dirinya. Dia memberikan kalungnya kepada putrinya dan cincinnya itu kepada putri terakhirnya. Zahra lalu mendekati Soraya. Dia menanyakan apakah Soraya tidak takut pada kematian. Soraya pun menjawab tidak, dia hanya takut pada rasa sakit batu-batu itu. Soraya dan Zahra pun berpelukan. Lalu mereka pun dipanggil keluar karena hukuman rajam akan segera dilaksanakan. Semua orang hadir beramai-ramai menyaksikan. Soraya pun berjalan dengan penuh ketenangan. Dia tidak ingin menangis sedikit pun, sebab dia tidak takut pada kematiannya itu. Sebelum dirajam, tangan wanita itu diikat. Dia tampak tegar dengan balutan baju putihnya itu. Dengan perlahan-lahan Soraya kemudian dibawa masuk ke dalam lubang yang telah dipersiapkan. Dan ketika Soraya telah masuk ke dalam lubang itu, kedua laki-laki ini pun perlahan menimbun tubuh Soraya. Sepupu Soraya yang tengah menjaga anaknya ini menghidupkan musik dengan suara yang besar. Dia pun meminta agar anak Soraya yang dia jaga itu menutup telinganya agar mereka tidak mendengar suara yang ramai itu. Sehingga akhirnya hukum rajam itu pun dilaksanakan dan Soraya meninggal dalam keadaan tragis akibat fitnah sang suami. Nah, setelah kematian Soraya, mereka pun mendapat kabar jika Ali gagal menikah karena gadis yang akan dia nikahi itu keburu mati sebab hukuman gantung yang dijatuhkan padanya. Bukan hanya itu, Malik pun mengakui jika Ali telah memaksanya berbohong dengan memberi kesaksian palsu jika dia dan Soraya telah berzina. Malik mengakui dia diancam oleh Imamullah dan Ali. Mendengar itu, kepala desa sangat marah sebab dia telah dibohongi. Nah, setelah mendengar cerita Zahra, wartawan ini pun pulang membawa rekaman itu. Tapi kepala desa dan Imamullah tak ingin mengambil resiko. Mereka mengambil barang-barang milik wartawan ini. Wartawan ini pun kesal kepada mereka dan tak tahunya ketika wartawan ini menaiki mobilnya dan akan pergi, Zahra menghadangnya lalu memberikan hasil rekaman yang dia sembunyikan kepada si wartawan. Zahra meminta wartawan itu segera pergi. Orang-orang itu pun mengejar, tapi Zahra menghalangi. Hingga berhasil kaburlah si wartawan itu membawa rekaman ini dan akhirnya dengan rekaman itu semua orang tahu atas apa yang telah terjadi di sana. Si wartawan pun mengabadikan kisah itu dalam sebuah buku dan film pun selesai.